Halo Miss, dan halo juga kawan-kawan yang melihat video ini. Jadi sehari ini saya akan membuat percobaan. Ya, jadi saya tuh Gilbert eh, sedang mendapat tugas untuk melakukan pengamatan. Jadi ini adalah video saya. Nanti saya akan langsung membuat laporannya. Jadi pertama, bahan yang diperlukan adalah sehelai bulu ayam dan sebuah daun kering, bisa daun kering, bisa daun yang masih bagus juga. Tadinya ya maunya pakai daun yang masih bagus, tapi ternyata tidak disangka ya memang juga sudah lama sih, jadi ya dia kering. Terus juga ada sebuah kertas. Sebenarnya cuman disuruh dua, tapi saya akan memberikan satu bonus ini untuk melihatnya saja, untuk bonus. Oke, jadi pertama-tama kita kalau mau melakukan pengamatan ini, kita harus mempunyai satu barang penting. Apa itu? Ya, tentu saja mikroskop. Oke, kenapa mikroskop? Kenapa nggak kaca pembesar? Biar saya jelaskan. Kalau kaca pembesar itu, ya zoomnya itu nggak bakal terlalu besar juga. Paling juga ya kurang lebih sama kayak handphone ya. Meskipun belum secara langsung, saya cuman lihat kaca pembesar yang saya beli waktu itu di sebuah toko buku. Jadi yang saya beli itu ya kurang lebih sama kayak handphone. Jadi kesimpulannya ya handphone pun bisa melihat hal yang sama dengan kaca pembesar itu. Dan kenapa saya memilih objek bulu ayam? Ya tadi karena ya bapak saya kebetulan memelihara ayam. Jadi saya akhirnya menggunakan bulu ayam sebagai objek pengamatan saya. Ini pertama-tamanya adalah sebuah iseng-iseng. Sampai akhirnya saya meneliti dan mendapatkan bahwa di dalam bulu ayam ini memiliki cabang, dan di dalam cabangnya ini masih ada cabang lagi yang lebih kecil. Dia masih bisa terlihat pada mata manusia, tapi ya tetap aja susah sih untuk dilihat. Ya kecuali kalau yang matanya seger banget gitu. Nah itu bisa lihat yang ada di sini. Itu pun cuma beberapa orang yang bisa melihatnya. Dan kalau ayam lagi, sorry maaf. Kalau kertas, iya, jadi saya lihat di YouTube itu ada yang dan juga di buku pelajaran bahwa kertas itu kayak memiliki serabut-serabut, dan benar saja dia itu kayak kayak diremas gitu loh, kayak kain diremas, kayak benang diremas. Oke, video ini diedit dengan Filmora. Jadi kalau misalnya kalian mau editannya sama seperti video ini, kalian bisa langsung ke Filmora. Tenang saja, gratis kok, pakai download dan install Martial Art Pack. Itu bagus banget dan dia free. Kalau kamu mau bikin film action yang berhubungan dengan martial arts atau bela diri, nah kamu bisa memakai uh, martial art pack. Atau kalau misalnya ibu bapak mau menggunakan martial art pack juga, ya silahkan. Oke, jadi kita akan langsung menjelaskan saja bagaimana cara melakukannya. Pertama, kita akan menyisihkan sedikit saja. Dan saya nggak bakal langsung melihat ke mikroskop, tapi saya akan mengarahkan kamera ini langsung ke mikroskop tanpa kamera khusus mikroskop. Jadi kita butuh yang lain kayak gini. Jadi kita itu butuh gunting, dan kita harus mengguntingnya. Baiklah, sekitar segini. Nah segini itu sudah cocok. Kita akan letak pada kertas, dan ya ada juga kertas. Ya kalau kertas sih gampang ya, tinggal yang lapisan tipisnya ini supaya lebih banyak serabutnya. Terus benda lain yaitu daun. Ini saja.
Iya, ini daun. Ya. Oke. Jadi kalau kalian misalnya nggak percaya, kalau misalnya ini benar-benar saya, atau misalnya nggak percaya, tenang saja. Pada ending video juga nanti bakal ada muka saya, ya, supaya percaya kalau ini benar-benar saya. Oke. Jadi peralatan lainnya adalah mikroskop. Oke. Mikroskop yang kayak gini dan mikroskop lain juga bisa. Ya, ini saya juga pakai laptop ya, karena saya juga ilmu fotografinya juga sedikit, nggak sebanyak yang lain ya. Kalau misalnya kalian ada yang jago di bidang fotografi, ini sebenarnya bisa aja saya pakai PC terus saya rekam. Tapi sayangnya juga untuk beli kameranya, mahal juga. Jadi ya kita pakai mikroskop aja. Oke, bagi kalian yang mau melakukan percobaan ini, ya usahakan tuh memakai kaca atau ada alatnya, alat khususnya sebenarnya. Tapi karena ini ya kita melakukan percobaannya langsung dan tanpa alat-alat khusus, jadi kita akan langsung memulainya. Baiklah, di manakah kamera ini? Ada di sini kah? Oke. Baiklah, kalian sudah melihatnya. Sebentar. Untuk mendapatkan angle yang pas itu susah sekali. Tapi sebentar saya bereskan dulu bulu ayamnya. Iya, jadi seperti yang kalian lihat ya. Sebentar. Oke, jadi kita akan langsung lanjut. Iya, itu kalian akan melihatnya. Belum terlihat ya. Sebentar, saya paskan dulu kameranya di sini. Atau mau di sini? Ya, tidak apa-apa. Bentar, kita akan, ini ya ribetnya, kita juga susah mau memastikan angle-nya. Makanya harus memakai handphone sebenarnya. Makanya nanti saya bakal langsung kasih ke handphone. Iya, seperti yang kalian lihat. Belum ada memang ya, belum kelihatan. Makanya tolong bersabar sedikit. Ya. Jadi kita akan sudah memastikan kalau ini sudah terhubung. Dan ya belum juga. Mohon maaf ya, ini ada sedikit kesalahan teknis karena kita menggunakan bahan yang sedikit pula. Nah, ini adalah tantangannya. Oke, maaf ya tadi ada sedikit lama-lama, jadi ini sudah bisa kalian lihat sendiri itu kan. Ini bentuknya kayak T. Tuh kayak gitu. Kenapa kalian melihatnya T-nya ke sini ya? Karena memang kalau mikroskop itu dia bakal terbalik. Kalian lihat sendiri kan, lihat yang titik bawah itu. Kalian melihat sendiri bahwa dia itu masih ada cabangnya lagi. Ya itulah ajaibnya. Dan dari situ kita bisa belajar bahwa mungkin inilah yang membedakan unggas dengan mamalia, terutama dalam masalah bulu dan masalah rambut. Oke. Dalam tubuh manusia itu juga ya, ini penjelasan khusus. Itu kan ada kayak gini ya. Mungkin kalian mengiranya itu bulu tangan, padahal cuma bukan bulu tangan ya. Itu disebut rambut juga ya, kayak kucing juga itu punya bukan bulu kucing namanya, tapi rambut kucing. Tapi ya karena masyarakat sudah kelamaan menganggap itu bulu ya, tapi jadi itu bukan masalah besar juga. Ini daun dan ada kertas. Karena yang saya bilang adalah kertas dan juga bulu ayam. Jadi saya akan memulai pada kertasnya terlebih dahulu. Tapi syaratnya adalah kalian tuh harus merobek supaya kelihatan titik sobeknya.
pakai mata telanjang juga semua udah kelihatan kalau misalnya itu ada titik yang ada berbentuk seperti bulu. Tapi kalau kita lihat melewati mikroskop, itu bakal seperti rambut ya, kayak rambut kita yang rontok gitu ya, atau rambut kita yang berantakan. Atau kalau misalnya bahasa gampangnya bisa dibilang ya kayak kain berantakan gitu ya. Dan check it out. Ya, jadi kita akan langsung lihatnya. Ya, seperti yang kalian lihat, kertas itu ya kayak gitu ya bentuknya ya. Kurang lebih seperti itu. Dimana kertas itu memang seperti bulu dan itu titik sobekannya seperti yang kalian lihat. Sebentar, tadi itu ada titik yang situ ya. Itu ada yang pasnya. Oke, kalau misalnya kalian lihat kenapa ini kayak di sinar gitu ya, kayak di film-film Hollywood gitu ya. Ya ini karena faktor memang karena kita bukan menggunakan kamera mikroskopnya langsung. Jadi ya harap maklum ya. Nah itu dia, itu ada titiknya nih. Dan memang ya itu sudah berbulu juga sebenarnya. Kalau kita melihat lewat mikroskop itu terkesan kayak ini kayak kain gitu ya. Padahal ini semua bukan kain sama sekali. Ini sebenarnya ya kertas ya. Nah itu ada juga daun. Daunnya masih fresh kayaknya. Jadi untuk informasi lagi, ini memakai zoom yang 4 ya. Bukan bukan yang pakai zoom 100 atau zoom 40 atau zoom 10. Pakai yang zoom 4. Oke, ini sudah nyala. Kita akan langsung memasang daun. Tapi sebelum itu harus ada penjelasan juga. Let's check it out. Ya, tadi kita sudah menemukan satu buah daun di dekat mikroskop. Oke, ini sebenarnya termasuk dari sisa penelitian saya kemarin. Dan saya pertama menyimpulkan bahwa kalau daun kering itu sel-selnya itu sudah sangat susah dicari. Dan kalau daun busuk itu memang ada tapi kayak lebih gelap gitu. Iya. Jadi kita akan menggunakan daun yang ini ya. Ini semua udah kering ya. Jadi sebelum kering itu daun itu harus mengalami pembusukan terlebih dahulu. Habis busuk baru dia kering. Setahu saya kayak gitu. Tapi kurang tahu juga. Pokoknya saya akhir dari daun itu ya kering atau enggak dipotong terus dibuang. Oke. Daripada banyak tanya, kita akan langsung ke TKP. Ya, ini siap dan ya kita akan langsung mulai. Sip. Jadi ini adalah daun ya kalau tidak pakai mikroskop. Kalau misalnya kalian adalah orang yang belum melihat mikroskop atau belum melihat sesuatu dari mikroskop, semoga kalian memiliki mikroskop juga ya, supaya bisa melihat hal yang sama seperti saya. Nah ini daun itu kayak lukisan ya, jujur loh, atau lukisan yang mirip sama daunnya. Kayaknya lukisan mirip sama daun. Soalnya daun lebih awal daripada lukisan. Oke, lupakan itu. Kita lanjut. Jadi daun itu ya ini yang sudah busuk dan masih ada dan belum kering. Ya seperti itulah kalau misalnya daun yang masih busuk atau masih layu lah bahasa lainnya. Kalau busuk itu biasanya kaitannya dengan buah dan sayur. Kalau misalnya layu itu kaitannya sama apa? Sama batang atau sama daun. Oke. Untuk bonus saja kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya kenapa saya memilih mikroskop. Kenapa saya harus memilih mikroskop? Kenapa saya nggak pakai kenapa saya harus memilih benda yang harus menggunakan mikroskop? Kenapa nggak benda sekitar? Oke, jadi ini untuk membuat sesuatu yang anti mainstream. Apa itu anti mainstream? Saya akan langsung menjelaskannya dalam kondisi tatap muka. Halo teman-teman, ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa saya itu kenapa harus memilih benda yang memakai mikroskop. Kan, misalnya yang bilang, kan kelihatan cabangnya. Kan udah kelihatan. Ngapain buktiin lagi kalau ada akar-akarnya? Ya, ini cuma untuk membuktikan ya sebenarnya.
Kalau rambut manusia itu tunggal, dan kalau bulu itu bercabang-cabang. Oke, jadi sebenarnya ini sebuah eksperimen yang saya lakukan dengan iseng-iseng. Jadi saya waktu itu mendapatkan mikroskop. Lalu akhirnya saya senang, dan akhirnya saya memakai mikroskop itu, dan akhirnya saya menggunakannya dan mendapatkan banyak ilmu. Oke, semua saya punya lagi satu alat untuk menyimpan cairan. Tapi saya pikir kalau saya menggunakan alat itu kayaknya terkesan kayak saya gila banget gitu ya. Karena saya juga masih anak kecil, saya belum tahu banyak hal tentang sains dan masih butuh pengajaran. Soalnya kalau misalnya kita nggak butuh pengajaran ya untuk apa sekolah kan, makanya kita itu butuh pengajaran karena kita itu tidak mengetahui segalanya. Apalagi masa kita dari SD kita udah tahu pelajaran untuk SMA, kan nggak mungkin. Kecuali kalau misalnya ada yang lengkap dari SD ke SMA, kayak Steve Jobs. Nah itu dia dari SD langsung ke SMA ya, kalau dari komik ininya, komik biografi. Oke, jadi saya akan langsung menjelaskan bahwa ini untuk anti mainstream. Ya seperti saya sudah jelaskan, itu untuk anti mainstream. Soalnya saya pikir kalau misalnya saya langsung meneliti benda, itu kayaknya perlu pasti banyak orang yang meniru seperti itu. Mungkin ada juga yang mempunyai mikroskop juga sama kayak saya. Jadi kalau misalnya dia juga punya ilmu baru, saya bisa belajar dari dia. Dan kalau juga dia melihat video saya, mungkin saya bisa mau bagi ilmu juga kepada dia. Jadi semua tujuannya untuk membagi-bagi bersama, dan juga kepada kalian teman-teman. Kalau misalnya kalian punya informasi juga, kalau saya lihat saya akan mendapatkan informasi. Dan kalau kalian melihat saya dan ini sesuatu yang baru untuk kalian akan mendapat informasi juga, sama seperti saya mendapatkan informasi dari kalian. Saya mendapatkan informasi dari guru, dan mungkin beberapa hal yang guru kita tidak tahu dan kita tahu, itu bisa menambah informasi bagi guru kita juga. Karena setiap manusia itu adalah makhluk sosial, nggak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Buktinya ya, kita tuh beli beras, bukan kita kok yang tanam berasnya. Lagi juga kalau kita tanam beras juga kita butuh tanah. Ya, tanah itu juga kalau misalnya punya orang lain harus kita beli. Dan itu kan harus ada orang lain. Lagi kalau misalnya kita hidup di bumi sendiri ya, itu juga bagus. Kita akan stres, kita akan bingung. Ya, oke. Jadi itulah tujuan saya untuk langsung menggunakan mikroskop sebagai media perantara untuk tugas sekolah ini. Jadi kalau sampai ke depan saya akan tetap langsung membuat video, tapi ya di YouTube pastinya ya, karena tugas itu nggak mungkin sama terus ya. Lagian juga saya akan menyampaikan informasi berbeda yang saya juga mendapatkan informasi itu, dan akhirnya saya menjelaskan lagi kepada kalian agar sistem medianya lebih mudah. Maksud sistem medianya lebih mudah apa? Kalian misalnya ya, saya mencari di web. Jadi kalian kalau dibandingkan ya dari web sama YouTube ya, kalau golongan anak kecil atau anak muda itu biasanya lebih banyak YouTube. Iya karena YouTube itu video. Orang biasanya lebih banyak yang menyukai video dibandingkan sebuah foto. Jadi saya akan memutuskan untuk membelikannya. Mungkin banyak dari kalian yang lebih menyukai visual. Oke, iya kita sama. Makanya saya akan membuat sebuah video dan saya akan melihat apa yang ada di situ informasinya, dan saya akan langsung membuat suatu informasi, bukan membuat ya, tapi mencari suatu informasi dan akan langsung memberikan kepada kalian di YouTube itu sendiri. Kalau channel YouTube saya apa? Ya kalau kalian ketemu video ini, ya itulah channel YouTube saya. Oke. Jadi kesimpulannya begitu. Dan kalau masalah laporan nanti saya akan kirim ke guru saya langsung. Dan ya terima kasih untuk kalian yang sudah setia menonton video ini sampai habis ya, karena ini durasinya bisa lebih dari 20 menit loh ya.
Lagi juga kalau di skip juga nggak apa-apa, karena saya juga sering juga nge-skip video juga ya, langsung ke bagian pentingnya yang banyak memang kayak gitu. Jadi ya begitu saja penjelasan saya. Terima kasih.